Pak SBY agak komplain kenapa Ketua MK selalu kasih komentar. Gantilah, jadi Pak Mahfud jadi Ketua MK. MK. Ternyata Pak Mahfud juga tidak jauh beda dengan Pak Jimmy. Pak Mahfud itu hampir sama karirnya dengan saya. Oh gitu. Jadi menteri, kemudian Menko. Tapi tidak jadi wapres. La yamtatil majda man lam yarkabil hator wala yanalul ula man taqaddamal hadar. Itu artinya gini, kamu siapapun kamu tidak akan pernah sukses kamu kalau kamu tidak berani menghadapi risiko. Oleh sebab itu risiko itu bukan dihindari, diterobos. Terakhir Pak Jokowi datang ke kantor saya. Sebenarnya begini, jangan kita bicara orang. Kita bicara kriteria dulu. Bapak mau apa? Pertama, tentu sebaiknya yang pintar. Kedua, sebaiknya orang NU. Sekarang kalau begitu, Pak Mahfud yang memenuhi syarat. Pintar, dia orang NU, orang Madura kan semua NU. Putuskan, kalau begitu Pak Mahfud, iya Pak. Saya bilang, kalau begitu kita jabat tangan dulu. Ternyata Pak Kiai. Berubah Pak. Hah? Kenapa berubah? Mahfud di mata Pak JK 3 kata atau 4 kata boleh Pak? Pertama cerdas. Dia profesor kan. Ya. Walaupun tidak semua profesor itu cerdas. Dia hanya pintar. Beda antara cerdas dengan pintar. Kedua berani. Terbuka. Ya kemudian bersahabat. Selamat malam para pemirsa. Malam ini saya bertemu di ruang sahabat Mahfud MD Official. Ruang sahabat yaitu suatu ruangan di mana saya bertemu dengan sahabat-sahabat saya dalam perjuangan di tengah-tengah masyarakat maupun di politik maupun di pemerintahan. Yaitu orang yang sudah sangat terkenal, jauh lebih senior dari saya, tetapi di dalam beberapa kesempatan kami bersama di dalam tugas-tugas pemerintahan maupun tugas-tugas kemasyarakatan, tugas-tugas dakwah, kemanusiaan, keormasan, dan sebagainya, yakni Bapak Yusuf Kalla. Selamat malam. Malam. Yusuf Kalla, terima kasih bisa bertemu ini secara khusus untuk memberi inspirasi kepada masyarakat tentang Indonesia, tentang memperjuangkan umat dan keumatan dalam konteks keindonesiaan. Dan Pak Yusuf Kalla ini punya banyak pengalaman. Beliau pernah jadi Menko Kesra yang reputasinya di bidang itu dikenal sebagai juru damai dari berbagai konflik. Kemudian pernah menjadi wakil presiden yang dikenal juga presiden yang pada umumnya dianggap presiden sebagai ban serep, tapi Pak Yusuf Kalla salah seorang presiden yang sangat aktif, produktif, ikut memimpin pemerintahan, menyelesaikan berbagai gejolak tanpa ada benturan-benturan politik dengan internal pemerintahan. Dan banyak lagi pengalaman Pak Yusuf Kalla. Pernah ketua umum Golkar, satu organisasi politik atau partai politik sekarang ini yang pernah menjadi parpol terbesar dan beberapa kali menang pemilu dan lain-lain hal. Kita tidak akan bicara soal-soal politik yang terkini dalam arti soal kontroversi politik, tetapi akan bicara kenangan lama kami di dalam bersahabat. Pak, jika saya bawa teman nih, Puang, Puang juga nih, Rizal Mostari, jurnalis sudah lama, presenter sudah lama, host berbagai TV sudah lama, jadi dia akan memandu acara kita. Masih Rizal. Terima kasih Pak Mahfud, terima kasih Pak JK Pak. Ini episode kedua dari program baru kita Ruang Sahabat di kanal YouTube Mahfud MD Official. Seperti yang Pak Mahfud sampaikan tadi, khusus bagi sahabat-sahabat koleganya Pak Mahfud akan selalu hadir setiap minggu di acara ini. Minggu lalu, episode pertama kita hadirkan Pak Luhut Bin Sarpanjaitan
Dan program ini Pak JK, alhamdulillah Pak, ini program baru tetapi ternyata sambutannya luar biasa Pak. Yang minggu lalu kurang dari 24 jam yang nonton udah hampir 1 juta Pak. Ini sampai dengan kita rekaman ini Pak JK kurang lebih 1,7 juta Pak yang nonton. Jadi insya Allah yang akan menyimak Pak JK pada dialog kali ini akan semakin banyak, dan seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi bahwa yang lebih banyak akan kita share tentang inspirasi dan nilai dari dua tokoh bangsa yang hadir pada saat ini. Nah, saya persilakan kepada Pak Mahfud dulu Pak. Kalau pertanyaan saya pertama, kira-kira di mana pertama kali ketemu dan lalu kemudian menjadi sahabat? Ya, seingat saya ya, saya pertama sebelum itu sudah mengenal nama Pak Yusuf Kalla sebagai pengusaha, sebagai senior KAHMI. KAHMI itu Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Karena saya juga orang HMI, jadi sejak mahasiswa udah dengar nama tokoh-tokoh seperti Pak Yusuf Kalla, Mari Muhammad, Nurholis Majid dan sebagainya. Tetapi bertemu langsung saya dengan Pak Yusuf Kalla itu sekitar tahun 97, menjelang jatuhnya Pak Harto. Tahun 97, tahun 97 ya. Ketika Krismon gitu kami bertemu di sebuah hutan, tapi itu hutan laboratorium lingkungan hidup di Yogyakarta, namanya Wonosari. Hutan itu disebut hutan Wonogama. Nah, itu ada di Wonosari, itu hutan laboratorium lingkungan hidup yang dipimpin oleh Prof. Kusnadi Harjo Sumantri. Nah, pada waktu itu ada pertemuan kecil sekitar 20 orang gitu di hutan itu, dipimpin oleh Pak Kusnadi. Saya datang mewakili kampus di Yogyakarta. Lalu yang dari Jakarta, disitulah saya lihat Pak Yusuf Kalla pertama kali. Oke. Untuk pertama kalinya? Untuk pertama kali, namanya udah lama kenal. Tapi saya lihat, oh ini Pak Yusuf Kalla ini. Dari grup Kalla yang sangat terkenal. Nah, waktu itu ada juga Azumardi Azra. Kemudian Irma Huta Barat, aktivis mudanya pada waktu di hutan itu. Kita sore itu mulai habis duhur sampai malam gitu ya, di situ berdiskusi tentang situasi politik. Kalau Pak Kusnadi itu menangis tentang rusaknya lingkungan hidup di dalam pembangunan itu gitu. Pak Kusnadi waktu itu rektor UGM. Waktu itu Pak Kusnadi rektor UGM. Rektor UGM. Iya. Atau sudah pensiun dari rektor UGM tapi dia mengelola hutan Wonogama itu. Nah, disitulah saya ketemu pertama kali Pak Yusuf Kalla benarnya. Dan sesudah itu kan reformasi. Nah, reformasi saya aktif di gerakan politik. Pak Yusuf Kalla itu kalau tidak salah nanti biar dijelaskan. Menjadi anggota MPR gitu ya. Nah, saya gerakan di luar. Ketika Pak Habibie menjadi presiden, kami belum muncul. Pak JK saya kira belum muncul juga di kabinetnya Pak Habibie. Lalu kami sama-sama muncul di kabinetnya Gus Dur. Meskipun Pak JK lebih dulu, kemudian saya masuk. Nah, disitulah saya terus berhubungan dengan Pak Yusuf Kalla. Saya mengenal beliau sebagai tokoh yang menurut saya sangat cerdas, kerjanya cepat gitu, kadangkala tidak takut menembus kontroversi gitu, sehingga beliau bisa mengambil keputusan dengan sangat cepat. Nah, itulah kalau bicara perkenalan saya dengan Pak Kalla. Saya mau ke Pak JK sekarang Pak. Jadi Pak JK masih ingat peristiwa itu ketika ketemu di hutan Wonogama tahun 97? Iya, ingat. Begini, kalau ada pertemuan-pertemuan walaupun kecil, pertemuan selalu orang pikir wakil dari Jawa, dari Indonesia Timur. Ya, umumnya kalau Indonesia Timur selalu ingat saya. Jadi saya pertemuan itu seakan-akan mewakili pikiran dari Indonesia Timur. Karena bicara lingkungan, bicara politik. Saya ingat waktu itu kita bermalam semalam itu 2 malam waktu itu. Menginap Pak? Ya, menginap. Itu kan memang ada penginapan. Ada penginapan. Hutan itu kalau ada tempat kuliah juga kan, ada penginapan. Hingga kita bergaul seperti itu. Ya, waktu itu di samping bicara lingkungan juga bicara masa depan. Ya, waktu itu. Jadi kita berdiskusi lah, jadi seminar panjang sebenarnya. Sambil menikmati alam ya? Ya kemudian seperti katakan Pak Mahfud, bahwa kita sama-sama menterinya Gus Dur, cuma beda waktu.
tidak ketemu di kabinet. Tidak bareng di kabinet. Tidak bareng. Dulu kan Pak Gus Dur suka pecah orang kan. Ini dipecah. Saya ingat Pak JK dengan Pak Laksamana Soekardi waktu itu bareng ya Pak? Iya bareng. Ya, jadi saya di kabinet itu hanya 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Jadi biasanya Pak Gus Dur itu pecat orang per 3 bulan. 3 bulan pasti ada orang di reshuffle. Ketika itu Pak Mahfud belum masuk ya Pak ya? Belum ya. Nanti saya keluar boleh masuk. Oh. Berarti Pak Mahfud masuk mengganti orang yang di reshuffle oleh Gus Dur juga? Saya mengganti Pak Juwono Sudarsono. Ya. Sebagai Menhan. Sebagai Menhan, mengganti Pak Juwono. Ya, betul. Jadi saya masih ingat waktu itu Pak Mahfud mengira untuk Menteri Pertanahan. Iya. Dikira Menteri Pertanahan. Tiba-tiba Menteri Pertahanan. Pak JK sendiri ketika melihat Pak Mahfud diumumkan namanya, kan Bapak sudah di luar ya, kaget tak melihat Mahfud kok tiba-tiba orang kampus tiba-tiba menjadi Menteri Pertahanan? Agak surprise juga bahwa di mana nanti Pak Mahfud ini nanti tidak punya pengalaman di bidang militer tapi kalau orang cendekiawan atau kita tidak dapat menyesuaikan diri, saya kira Pak Mahfud belajar sebentar dapat menyesuaikan diri. Memang karena di ujungnya beliau mengalami masalah-masalah genting akhir-akhir Pak Gus Dur. Sampai Pak Gus Dur impeach kan atau di apa namanya waktu itu ya. Ini Pak Mahfud itu dapat anunya di situ ujungnya. Saya dapat awalnya. Saya dapat gitu ya. Satu memulai, satu menemani mengakhiri ya. Pak Mahfud dan Pak JK ini kalau kata anak zaman sekarang seru Pak orangnya. Seru itu karena apa? Kalau Bapak itu berdua diwawancara oleh media itu belak-belakan Pak JK, belak-belakan, nggak ada yang malu harus disimpan atau disembunyikan, semua disampaikan secara terbuka. Itu karakter yang orisinil atau sesuatu yang di-create sebagai sebuah brand Bapak? Itu gimana Pak JK? Orang selalu mengatakan orang luar Jawa itu ngomongnya terbuka. Beliau kan luar Jawa. Madura. Jawa Timur Madura gitu ya. Madura, orang luar Jawa kan. Luar Jawa. Iya. Nah, sama. Jadi pembicara selalu terbuka. Dan kita bicara apa adanya gitu kan. Ya itu sifat yang sama yang kita seperti sekarang itu bahwa ya walaupun itu ada hadisnya, walaupun itu berat ya katakan yang kebenaran gitu kan. Itulah sehingga banyak orang senang, ada juga banyak juga yang tidak suka kan. Itu cara itu. Cara itu betul. Pak Mahfud itu jadian Pak? Itu jadi brand tersendiri juga atau bagaimana? Iya, saya begini. Ya pertama kan ya pemerintah itu kan menjadi juga ya, harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Oleh sebab itu ya orang seperti saya dan Pak JK juga ya bicara harus terus terang. Terkadang sesuatu yang tersembunyi itu, kalau saya sesuatu yang tersembunyi orang takut-takut ngomong, saya lempar aja ke publik. Dibuka agar aja. Apa? Iya, agar masyarakat tahu gitu. Terkadang kalian senang kalau ada wartawan nelpon tanya apa gitu. Gini aja, nanti kamu tanya di tempat terbuka aja agar wartawan lain tahu gitu. Nah, itu yang sehingga hal-hal yang tadinya orang kira ini tidak akan bisa berani. Taruhlah dulu ketika kasus ini, saya ulangi lagi, kasus cicak buaya itu kan masalahnya selalu saya lempar ke publik. Saya tidak bicara diam-diam karena kalau bicara diam-diam itu mungkin bisa ditutup. Sudahlah gini aja, saya lempar ke publik, gitu, akhirnya cari penyelesaian begitu, sehingga publik ikut terlibat di bidang itu. Nah, itulah sebabnya orang mengatakan kalau Pak Mahfud tuh ngomong ya ceplos-ceplos saja, apapun ditanya dijawab di situ dan dijelaskan di situ dan di ini gitu, sehingga saya merasa itu penting bagi masyarakat, bagi saya ya. Itu kan ada orang yang
minta kepada stafnya jangan ada wartawan loh gitu. Kalau Ya, saya Pak. justru biarin aja dia tanya di situ. Kan Tidak sedikit pejabat yang begitu yang tidak Iya, banyak justru yang tidak mau ketemu dengan wartawan. Takut salah. Kalau Bapak berdua itu Nah, iya. apapun bisa ditemuin gitu Iya, kan. ditanya. Mau nanya apa saja. Pak JK juga sama prinsipnya, Pak. Ya, ya hampir sama. Nah, itulah masalahnya. Ya. Begini, beliau kan pernah ketua MK, Betul. kan? Sebelum beliau itu Pak Jimli. Ya. ya. Nah, Pak Jimli itu juga cuma sekali. Sampai sekarang Pak Jimli mengira saya yang gantikan. Iya iya betul. Oh, begitu, Pak. Sama saya. Iya, iya. Sebenarnya begini, Pak SBY agak komplain kenapa Ketua MK selalu kasih komentar. Oke. Para mahkamah mestinya lebih Jauh dari gaduh lah gitu ya. ya. Jadi kalau begitu ya bagaimana caranya ya? Kalau memang begitu ya kita bikin perubahan di MK, ganti Pak Jimli. Terus siapa penggantinya? Cari-cari ahli hukum, negara, apalagi sama Haimi juga. Pak Jimli kan, Pak Jimli Haimi juga kan. Sama-sama Haimi Jadi itu, Pak. Pak ganti Jimli sama Haimi lah, Pak. tapi sama-sama ahli hukum. Jadi ya karena itu diganti di kan presiden bisa karena mewakili pemerintah kan. Iya. Atau apa? Gantilah. Jadi Pak Mahfud jadi ketua MK. Ketua MK. Ternyata Pak Mahfud juga tidak jauh beda dengan Pak Jimli. Juga banyak komentar. Bicara memberikan komentar juga. Iya. Jadi Pak SBY, waduh. Bapak juga kalau nggak salah waktu itu ketua Golkar, Pak ya? Iya ketua Golkar, ketua Golkar waktu itu. Setelah di waktu kabinet atau Pak SBY kan saya ketua Golkar. Ya, artinya ketika ketua MK itu diganti dibahas oleh partai politik berarti Golkar Karena ketika itu memunculkan nama Pak Mahfud. Pak Mahfud wakili apa waktu itu? Pemerintah atau DPR? Enggak DPR. Oh DPR. Dipilih DPR. DPR disahkan ketua Golkar kan, Iya, jadi betul. mudah. Tanpa lain diskusi, akhirnya diganti, gitu kan. Nah, tapi beliau juga suka kasih komentar. Sama aja. Tapi gini, tidak apa-apa, sama-sama Haimi. Betul. Ya Pak JK, Pak Mahfud ini ada apa namanya supaya dialog kita menarik. Ada 4 kartu nih Pak. Ya, ini ada 4 kartu akan kita kocok Pak untuk sekedar memulai memandu kita apa saja yang kita bahas supaya kita tidak biar seru Pak. Pak JK silakan Pak diambil Pak. Ya dekat aja. Ya. Nah, Coba Pak, apa itu Pak? lokal. 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 Ya, oke Pak. Saya taruh sini Pak JK kembali. Lokal, jadi kira-kira gini Pak JK. Lokal ini anak zaman sekarang tuh menyebut Bapak itu berdua itu local pride, Pak. Local pride. Jadi orang kita yang dibanggakan, yang diandalkan, atau bisa juga dimaknai sebagai orang daerah yang dibanggakan, yang diandalkan. Pak JK kan berasal dari Bugis, dari Makassar, dari Sulawesi Selatan. Jadi tokoh di situ, sebelumnya jadi aktivis mahasiswa dan sukses jadi pengusaha, lantas diangkat jadi menteri dan tiba-tiba menjadi tokoh dan ujungnya menjadi wakil presiden. Jadi orang daerah yang Pak Mahfud relatif sama juga Pak. Orang yang di kampung, kuliah belajar berprestasi langsung dikirim ke Jogja, di Jogja juga jadi aktivis, jadi prestasi, langsung tiba-tiba oleh Gus Dur diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan pernah menjadi Menko Polhukam sampai sekarang. Nah, pertanyaan saya nih Pak, siapa dulu terserah. Apa yang membuat seseorang seperti Pak JK dan Pak Mahfud itu tadinya bukan siapa-siapa gitu, kalau lihat dari pentas nasional, tapi tiba-tiba dengan kemampuannya bisa naik dan melejit dan akhirnya mencapai posisi puncak. Mungkin Pak JK dulu Pak. Iya, saya ini menjadi menteri dan wakil presiden itu tidak pernah tidak didukung atau tidak disarankan oleh partai. Oleh partai saya Golkar. Saya Menteri Perdagangan ya selalu mewakili wilayah ya, mencari menteri kabinetnya dari luar, dari Sulawesi siapa? Oh,
Yusuf waktu itu muncikkan waktu itu. Jadi Menko juga begitu, selalu ingin. Nah, tapi proses itu kan saya itu selalu menuruti tangga atau urutan dari menteri, jadi Menko, jadi Wapres. Dari waktu bisnis juga dari manajer ke direktur dirut. Atau juga di suatu sekolahan waktu di senat itu dewan selalu sekretaris, wakil ketua senat. Jadi saya tidak pernah melampaui itu. Jadi orang melihatnya secara profesional. Saya dilihatnya dari kacamata profesional, tidak dilihat dari kacamata politik, walaupun seakan-akan mewakili wilayah. Gitu, ya seperti itu kan. Sekarang kan kabinet itu selalu siapa yang di Sumatera, siapa di Aceh, siapa di apa. Selalu begitu. Jadi saya mungkin waktu itu masih kurang orang Indonesia Timur yang sekarang sudah banyak. Jadi banyak pilihan kan. Jadi yang penting bekerja baik. Dan seperti dikatakan Pak Mahfud tadi, ya kalau itu Menko bisa selesaikan banyak hal sosial, waktu presiden juga Artinya Pak JK itu lahir dan terdorong dengan kapasitas sendiri yang dimiliki gitu Pak ya? Bukan karena katakanlah disokong oleh partai lantas Bapak menjadi wakil presiden gitu enggak ya? Justru nanti setelah jadi Wapres, saya ketua Golkar. Betul Pak. Jadi terbalik. Betul. Jadi ketika Bapak menjadi wakil presiden itu tidak didorong oleh partai Anda, tapi Pak JK dari presiden baru kemudian menjadi ketua Golkar, gitu ya Pak ya? Iya. Oke, luar biasa. Pak Mahfud? Ya sama. Jadi saya ini merasa ikut jalan hidup ini sesuai dengan diberikan oleh Tuhan secara penuh berkah gitu. Karena begini, saya ini seperti mungkin lebih buruk kalau saya dari Pak JK. Pak JK itu di Makassar dan sejak mudanya sudah pengusaha, ayahnya udah terkenal. Nah, saya ini orang desa kampung, ayah saya bukan apa-apa ya, pegawai kecil, tapi kemerdekaan Indonesia merdeka ini memberi saya kesempatan belajar. Dan oleh sebab itu saya orang desa dari terpencil itu ketika sekolah itu lalu melek. Ayah saya tuh mengatakan gini, kalau kamu ingin menjadi orang sukses, ya cari ilmu aja gitu. Bahkan ayah saya tuh bercerita tentang Nabi Sulaiman katanya. Nabi Sulaiman tuh dulu waktu kecil ditawari oleh Tuhan melalui malaikat, Sulaiman, kamu kalau ingin jadi sukses ini saya tawari, kalau kamu mau menjadi raja, saya berikan jabatan raja. Kamu mau menjadi orang kaya, saya berikan kekayaan kepadamu. Kamu mempunyai istri cantik, saya berikan orang cantik kepadamu. Kamu mau cari ilmu, saya berikan ilmu kepadamu. Apa yang diambil oleh Sulaiman? Nabi Sulaiman itu memilih ilmu. Saya milih ilmu. Nah, begitu dari ilmu dia jadi raja, jadi King Solomon kan, Raja Sulaiman dengan ilmunya itu, dengan ilmunya. Lalu dia juga sesudah jadi raja punya istri cantik namanya Balkis, yang namanya diabadikan di dalam kitab suci Al-Quran, Ratu Balkis. Iya kan? Dia jadi raja, lalu orang terkaya kan, sampai ada film King Solomon Mines itu kan kekayaan Nabi Sulaiman yang katanya ketika membangun masjid itu fondasinya tuh dari emas, meskipun itu dilebih-lebihkan mungkin, tapi filmnya kan ada itu tentang kekayaan Sulaiman yang sampai sekarang dikenal karena ilmu. Itu ayah saya mendorong itu, oleh sebab itu saya belajar terus, dan saya belajarnya pakai beasiswa juga. Hampir ya orang tua saya pegawai negeri sipil Pak, golongan 2 di sebuah kecamatan, anaknya 7 nggak bisa membiayai pendidikan. Jadi saya terus cari beasiswa terus ketika belajar itu. Nah, sampai akhirnya saya ke UGM, dapat doktor, kemudian saya sudah itu jadi dosen, profesor. Rasanya sih ketika saya sudah jadi dosen itu sudah cukup, lebih dari yang saya bayangkan cita-cita saya itu. Melampaui cita-cita. Iya, tapi kemudian Tuhan kan ngatur lain, bisa jadi menteri juga. Bayangin ya, ketemu Pak JK di Jakarta. Kemudian sama dengan Pak JK di Golkar loh, Pak JK di Golkar dulunya tidak terlalu aktif di Golkar. Beliau mewakili daerah,
ketokohan, juga mewakili pengusaha Pak ya. Nah saya di KHMI itu, di HMI itu saya bukan darah biru juga, tapi saya anggota HMI aktif. Nah ketika saya terpilih KHMI itu, saya bukan siapa-siapa di HMI dulu. Beda dengan Pak JK, Pak Pak Akbar Tanjung, sama itu aktivis HMI yang sudah memang terkenal namanya sebelumnya kan Pak. Tapi saya kemudian dipilih menjadi ketua KHMI. Ketika kami bertahun-tahun pecah, tuh ada Asri, ada Fuad Bawasir, terus di jalan sendiri koordinasi. Saya terpilih ketua KHMI di Riau pada waktu itu. Sehingga sama ketika saya kemudian menjadi aktivis KHMI sampai sekarang, saya sama sekarang Pak JK masih di KHMI. Pak JK itu ketua Dewan Etik Pak ya. Sekarang saya ketua Dewan Pakar. Untuk periode sekarang ya? Periode sekarang. Periode sebelumnya saya ketua umum. Iya. KHMI 5 tahun, Pak JK ketua Dewan Penasehatnya dengan waktu itu. Jadi ya sama kira-kira perjalanan kami dari daerah masuk ke tingkat nasional seperti itu. Sampai menjadi, ya itu tadi. Saya kira yang paling mengejutkan ketika saya menjadi menteri. Nah di situ saya mulai ya kenal dengan Pak Yusuf Kalla lebih jauh dan teman-teman di tingkat nasional. Gitu. Apalagi setelah sama-sama bergelut di KHMI menjadi semakin sering ketemu ya. Sebagai junior, Pak Mahfud melihat Pak JK sebagai pelajaran inspirasi gitu yang. Gini, kalau sebagai menteri kita udah tahulah reputasinya ya. Orang menyebut ini Pak Yusuf Kalla cekatan, tangkas, cerdas, cepat menyelesaikan masalah, terutama perdamaian itu ya, yang sangat dikenal itu kan di Malino, kemudian Aceh dan sebagainya. Ambon, itu kan, Poso, iya semua ya, Pak Yusuf Kalla. Tapi di KHMI beliau ini sangat sangat dihormati dan jadi sampai sekarang tuh menjadi semacam panutan sampai sekarang. Karena apa? Beliau ini kalau ada KHMI, ada acara apa, kedatang ke beliau. Pak JK yang semua selesai. Dan rutin beliau itu paling tidak kalau setiap bulan puasa itu ada buka bersama yang sangat besar. Beliau adakan. Sehingga anak kami itu kalau ada apa yuk ke Pak JK. Dan semuanya selesai. Dan Pak JK merasa sebagai orang KHMI gitu. Dan sekarang yang paling senior saya kira yang masih ada, Pak Yusuf Kalla itu usianya sudah 82 saya kira 82 ya Pak sekarang. Sekarang kok tidak ada tokoh yang seangkatan lah dengan beliau ya. Tapi nanti Pak JK bisa menjelaskan. Dan menurut saya itu memang darah Pak Kalla itu darah perjuangan untuk umat, tetapi inklusif, tidak ekstrim gitu. Saya pernah Mas Rizal, saya pernah kaget gitu ya. Ya bukan kaget ya, takjub gitu. Saya pernah datang ke sebuah masjid di Makassar, Masjid Raya Makassar, waktu itu dikelola oleh Guruta. Pak Sanusi Batjo itu temannya Andre Guruta Sanusi Batjo. Iya. Guruta Sanusi Batjo itu temannya Gus Dur dulu, makanya saya berkunjung ke sana. Tapi juga ternyata teman dekatnya Pak Yusuf Kalla. Saya sholat di masjid situ, habis itu saya ngeluarkan uang kan, cari kota amal gitu. Nggak ada kota amal. Saya tanya, Tuan Guru, ini kan biasanya masjid itu ada kota tuh. Nggak boleh di sini sama Pak Yusuf Kalla. Apapun diperlukan oleh masjid ini bilang ke saya. Wow, semua. Iya. Waktu itu ya. Semua di cover Pak JK. Saya tidak tahu sekarang apa masih. sesudah Pak Guru Batjo wafat, saya tidak tahu, tidak pernah ke sana lagi. Tapi waktu itu benar, apapun. Mulai dari listrik, pengeras suara, karpet, pokoknya gaji yang itu sama Pak Yusuf Kalla tidak boleh cari keluar. Kalau ada apa-apa minta ke saya gitu. Masjid itu. Dan itu bagus masjid itu. Nah, saya waktu itu, oh ya ini kakak saya nih Pak Yusuf Kalla ini. Iya. Begitu kan tidak ada orang yang langsung menjadi inspirasi yang tumpah gitu buat Pak Mahfud ya. Iya, saya wah ini hebat betul nih dengan KHMI begitu. Aktif di PMI juga dan sebagainya. Artinya darah perjuangannya itu untuk kemajuan itu memang untuk kemajuan dan keumatan itu memang mengagumkan bagi saya. Pak JK sebagai juniornya ya. Iya. Sebagai senior tadi yang dijelaskan oleh Pak Mahfud itu apa Bapak? Seperti apa? Sebenarnya
Pak Mahfud itu hampir sama karirnya dengan saya. Oh gitu. Jadi menteri, kemudian Menko. Tapi tidak jadi wapres. Tuhan belum memberikan dia lebih lanjut. Stop di sini. Sampai di situ. Ya, sama dengan saya stop di wapres. Mau nomor 1 kalah gitu kan. Jadi, tapi begini Pak Mahfud, terus saya tahu. Sebenarnya Pak Jokowi sudah putuskan. Jadi terakhir Pak Jokowi datang ke kantor saya. Dua di Popres. Ini bicara tahun 2019, Pak. Iya, jadi 2019 kan Jokowi ya. 2019. 2019, oke. Ya, Pak Jokowi yang kedua. Ya. Ya. Jadi siapa ini? Sebenarnya begini, jangan kita bicara orang. Kita bicara kriteria dulu. Bapak mau apa? Ya, pertama tentu sebaiknya yang pintar. Saya kan ini perlu dukungan dari orang yang pintar. Kedua, sebaiknya orang NU. Begitu. Ya. Kalau itu apalagi ya baik pengalamannya dan tidak ada celah. Sekarang kalau begitu Pak Mahfud yang memenuhi syarat, pintar, dia orang NU, orang Madura kan semua NU. Iya. Bukan NU, dia nggak beda Islam. Agamanya NU. Kan ya. Iya. Ya. Kemudian karirnya baik dan tidak ada celah. Oke. Lalu setelah diskusi hampir 2 jam, putuskan kalau begitu Pak Mahfud. Iya Pak. Saya bilang kalau begitu kita jabat tangan dulu. Dengan Pak Jokowi, Pak. Iya Jokowi. Berdua nih. Jam 2 dengan makan kemudian beliau pulang pergi. Saya kan tidak bisa lagi kan, sudah 2 kali wapres. Iya betul. Ya. Jadi tolong Pak Yusuf temani saya pergi di acara mengumumkan itu. Ya. Saya bilang tidak enak kalau saya temani Bapak. Saya kan sudah selesai. Ya. Jadi temani. Tapi akhirnya saya tidak pergi. Saya di rumah saja. Ya. Di rumah lihat TV. Masih acara. Saya lihat teman Karding. Saya telepon Karding. Bagaimana? Kau sudah tahu siapa calon wapres? Menurut Bapak siapa? Ya Pak Mahfud. Berubah Pak. Hah? Kenapa berubah? Tadi kita coba tangan dengan ini. Jokowi. Jadi 2 jam itu bicara setuju. Dan Pak Mahfud saya kira sudah dikasih isinan juga kan? Udah dipanggil? Iya, karena ya rupanya ada beberapa partai, beberapa orang, saya tidak tahu. Saya tidak tahu karena saya pikir sudah selesai toh Pak Mahfud jadi wapres. Oke, alhamdulillah. Ya sudah. Ternyata Pak Kiai. Meleset. Jadi tetap itu orang NU. Iya tetap NU. Ya pintar juga, pintar dari sisi lain ya. Bukan pemerintahan tapi sisi agama. Ya. Tapi kayaknya saya yakin ya nanti tidak lincah ini wapres ini membantu. Ya tidak. Kita kan wapres ini membantu, mendampingi, kalau perlu juga menjaga jangan kena masalah presiden ini, kita menjaga juga. Nah, itu sejarahnya kenapa tidak jadi. Pada saya yakin jadi di putusan terakhir itu di kantor saya. Dan pakai jabat tangan, pakai pelukan. Luar biasa. Rupanya ada drama jabat tangan dan pelukan, Pak. Iya. Yang kedua, beliau juga kan. Biasalah ini kan tidak murni politik. Ya seperti yang sedang kita bicarakan, penuh dengan tekanan-tekanan dari aparat. Sudahlah itu masa lalu.
Tapi saya bilang, Pak Mahfud, tenanglah. Pak Prabowo keempat kalinya baru masuk kan. Iya. Baru 2 kali. Belum apa-apa, dan masih muda. 4 kali Pak, yang keempat baru jadi. Pak Prabowo ya. Pak Prabowo. Gitu. Ya gitu sejarahnya. Iya, menarik Pak. Iya. Kita baru tahu cerita ini bahwa ternyata ada episode Jawa Tangan pelukan kemudian diumumkan orangnya bukan itu. Iya. Dan Pak JK orang pertama yang nelpon saya sesudah pengumuman. Oh gitu Pak. Pertama. Pak Mahfud katanya, saya kaget ini, saya tadi salaman dengan Pak Jokowi, Pak Mahfud yang jadi, katanya. Kok tidak? Ya sudah Pak, ini sudah apa, saya bilang, kan ini politik bisa berubah tiba-tiba. Dan betul, sudah itu saya dipanggil Pak Jokowi bahwa Pak Mahfud tadi saya sudah memutuskan Pak Mahfud, tapi menjelang keputusan itu partai-partai banyak yang tidak setuju. Saya kan tidak punya partai untuk memveto itu. Tapi nanti Pak Mahfud tetaplah bersama saya gitu waktu itu, malam itu juga gitu. Ya sudah, saya anggap udah selesai, ini politik. Karena gini loh, Pak JK, saya menganggap orang mengira, dan mungkin betul ya, Pak Mahfud itu kecewa tuh, sedih, merasa dipermalukan. Saya merasa ya biasa aja ketika diberitahu oleh Pak Jokowi, saya tadi Pak Mahfud sebenarnya, dan sudah didasarkan pada pertimbangan, sudah ngomong sama teman-teman. Tapi kan saya katakan begini, kenapa saya mau jadi Wapres, toh saya tidak pernah melamar, gitu, tidak pernah minta. Lalu diangkat ya, dipanggil ya datang gitu, menyiapkan baju dan sebagainya. Kemudian tidak jadi. Ya mungkin saya agak kaget, kecewa bener sih enggak, saya bilang. Karena apa? Kalian bayangkan coba, Bung Karno itu sedang jadi presiden dijatuhkan. Pak Harto sedang jadi presiden dijatuhkan. Gus Dur sedang jadi presiden dijatuhkan. Itu betapa sakit. Kalau saya kan belum jadi. Hanya tidak jadi. Saya tidak ada upaya ke sana ya, nggak ada perjuangan ke sana ya. Saya tidak kehilangan apa-apa, cuma orang menganggap wah itu di garis tangan belum. Garis tangan belum gitu kan. Sehingga saya pada waktu itu sebenarnya sudah gitu. Itu kan diberikan oleh Tuhan tadi, garis tangan kan, jangan. Sehingga saya merasa biasa aja, sebaik sesudah itu dengan Pak Jokowi juga, dengan teman-teman yang lain juga gitu, sampai Pak Jokowi terpilih. Akhirnya terus saya sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak Jokowi waktu itu, nanti tetap bersama saya terus jadi Menko Polhukam itu. Oke Pak, satu lagi Pak tentang kalau bicara tentang local pride ini, kayaknya latar belakang Pak JK dan Pak Mahfud itu satu dari orang Bugis, satu Madura 24 karat itu kan dikenal stereotip yang sama Pak, mirip-mirip, keras orangnya gitu, tanpa tedeng aling-aling. Itu mungkin membuat Anda berdua menjadi mudah Pak, bersahabat, atau bagaimana sebagai sahabat dan abang adik? Pak Mahfud merasakan itu kan? Bisa jadi ya, karena kami punya karakter yang sama, ingin cepat selesai dan clear kepada masyarakat, tidak main tipu-tipu gitu. Pokoknya masalahnya gini, ayo begini, caranya gini. Kalau Anda tidak setuju, katakan aja gitu. Oleh sebab itu juga ketika saya jadi Menko Polhukam, banyak orang usul bagaimana cara menyelesaikan Papua, ada yang usul begini, usul begitu, saya undang semua LSM, ayo Anda bicara dengan saya. Apa yang Anda usulkan? Pak harus begini Pak. Nah itu sudah dilakukan ini forumnya tanggal siapa. Ada yang usul begini Pak, harus panggil tokoh-tokoh agama, sudah di rumah saya udah 3 kali, ini tanggal sekian. Panggil tokoh adat, sudah ini begini. Jadi ini pilihan pemerintah, saya bilang. Mari kita perbaiki. Sehingga saya terbuka aja pada mereka. Dalam banyak kasus saya terbuka. Ya itu mungkin kultur ya, karena orang Madura, orang Bugis ya, gitu sama. Pak JK merasakan gitu Pak? Ada kesamaan kultur dengan? Oh iya, seperti saya katakan tadi juga bahwa memang kita suka berterus terang dengan jujur. Apapun akibatnya ya risiko jabatan, risiko kita. Tapi kalau mau menjadi pemimpin tanpa ada risiko, tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Jadi memang kultur itu berpengaruh kepada cara leadership masing-masing. Ya tidak bisa tidak, itu selalu ada pengaruhnya. Baik Pak, kita beranjak Pak. Ini yang ke Pak Mahfud sekarang Pak. Kartu yang boleh Pak? Yang belum diambil. Minum dulu Pak JK. Ya. Tangkas. Oh tangkas. Ini bicara soal ketangkasan. Minum dulu Pak Mahfud. Monggo Pak. Tangkas. Ya. Jadi
lagi-lagi kita menemukan kesamaan Pak, ya. Yang tadi kita bicara di depan sebenarnya sama-sama cepat, tangkas. Pak JK ketika nyalon jadi presiden Pak ya waktu itu lebih cepat lebih baik, ya kan Pak? Ya. Entah kenapa ketika Pak Mahfud dengan Pak Ganjar menjadi wakil presiden beliau satset tastes itu sama Pak itu artinya. Itu gimana Pak Mahfud? Kok bisa begitu? Kalau yang membuat tagline itu satset tastes dan sebagainya Pak JK lebih cepat lebih baik, tentu itu direfleksikan dari karakter masing-masing kita. Ini orangnya tangkas. Lalu kalau Pak JK lebih cepat lebih baik, saya satset tastes gitu. Ya itu mungkin direfleksikan dari itu. Tetapi memang ya kita kan harus cepat menyelesaikan masalah, tidak boleh menggantung-gantung kan. Pemerintah itu tugasnya. Nah, yang saya lihat ya, banyak sekali di kalangan pemerintahan itu orang memimpin, itu kalau ada masalah ditunda. Ini kan masih ada pejabat berikutnya, biar tidak sayang karena nunggak. Paling saya sebentar lagi diganti juga gitu. Jadi dia tidak berbuat. Pejabat berikutnya lagi nunggu. Pak, saya punya kasus itu loh Pak, BLBI itu kan sampai 19 tahun nggak ada yang nangani karena setiap ada pejabat baru nunggu pejabat berikutnya karena masalahnya rumit gitu. Sehingga lalu kita masuk, kenapa sih mari kita berbuat sekarang, saya bilang, daripada sudah sekian belas tahun tidak ditangani, ini bisa hilang nih dana BLBI ini, saya bilang. Karena apa? Karena dia bisa daluarsa, jadi tidak ada masalah lagi. Waktu itu saya minta impres ke Presiden, Pak, saya buka ini, saya tangani, ini tugasnya Menteri Keuangan, tapi karena ini menyangkut masalah hukum, saya akan menangani ini bersama Bu Sri Mulyani. Lalu muncullah BLBI itu, dalam waktu 2 tahun itu sudah terkumpul 34 triliun ketika saya pergi, balik uang itu. Dan yang lain masih terdata, milik negara kita data, ini ada di sini, ada di sini, ada itu bisa bisa selesai gitu, dan bisa diselesaikan lebih lanjut. Seumpama ada yang hilang bisa dicatat hilangnya bagaimana, tidak kasusnya, tidak masalahnya hilang. Nah itu yang mungkin dimaksud tangkas sama juga dalam banyak kasus ya, ketika itu persoalan hak asasi manusia gitu ya, pelanggaran HAM berat itu kan selalu jadi diskusi gitu, dibawa ke pengadilan tidak bisa, di politik macet gitu. Loh, kenapa kita tidak memilih jalan lain? Saya bilang korbannya dulu, jangan cari pelakunya. Untuk menghukum pelakunya udah dicoba tidak bisa, korbannya kan banyak tuh, orang yang tidak terlibat apa-apa jadi korban gitu. Nah kita buka itu sampai akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa waktu itu menyebut Indonesia sekarang hebat, Pak Jokowi hebat, sudah menyebut nama Pak Jokowi, itu siarkan oleh PBB karena sudah mengambil langkah maju dalam penyelesaian HAM yang selama ini rumit kan gitu. Nah kita datang ke PBB, kita jelaskan yang bisa kita lakukan gitu. Saya nyampaikan saya speech gitu ya, 5 menit ini nih dilakukan. Nah, terus di Indonesia ya kita ambil langkah-langkah penyelesaian. Maksud saya, kita itu tidak usah berlarut-larut menyelesaikan masalah kok nunggu ini. Kayak yang saya contohkan tadi, BLBI dan sebagainya. Ada juga yang sembunyi-sembunyi, takut terhadap risiko. Takut terhadap risiko, Pak. Ya yang waktu kasus Sambo itu, saya selalu menyebut itu bukan apa-apa. Saya ingin menunjukkan betapa waktu itu hampir semua politisi dan semua tokoh itu sudah membenarkan bahwa itu terjadinya Joshua dan Eliezer itu tembak menembak. Saya tidak percaya. Bukan pembunuhan. Bukan pembunuhan. Saya tidak percaya, tidak mungkin lah kok kayak gini sinarionya. Saya perintahkan waktu itu dari Mekah, Kompolnas, Pak ini Pak peristiwa biasa kok, tembak menembak, kami sudah ke TKP. Tidak mungkin, saya bilang. Begitu sampai ke Indonesia, saya bilang, Komnas HAM juga bilang, Pak, enggak mungkin. Terus ternyata itu semua orang ketika peristiwa terjadi semuanya datang ke Sambo, dihubungi oleh Sambo, apa ke wartawan, apa ke DPR, kemudian Komnas HAM, Kompolnas. Sambo itu sama jawabannya, wah saya dianiaya, saya didolimi, bilanglah istrinya diganggu macam-macam gitu, saya gitu. Terus semua orang percaya. Saya bilang saya tidak percaya. Harus dicari kasus ini. Pak Mahfud sendiri waktu itu sendiri. Dan setiap ada isu, saya ngomong ke wartawan aja, suruh tanya apa? Tanyalah ke saya. Saya jawab di atas. Sampai akhirnya
pada 2 Agustus atau apa itu ya, Sambo ngaku sesudah sebelumnya orang tidak bisa mendekat ke situ, hampir macet gitu. Nah maksud saya begitu, kita tuh tidak boleh lah nutup-nutupi, menunda. Kalau itu tugas kita ya tugas kita. Saya bilang. Ditunda nunggu pejabat baru, terus saya nanti diganti juga, gitu-gitu enggak selesai. Kalau bicara soal tangkas cepat itu, Pak JK pasti lebih banyak lagi yang bisa Lebih diceritakan, tangkas, Pak. lebih Tentu tangkas, lebih lebih banyak cepat. lagi. Apa Pak yang dalam catatan banyak itu, mana yang menurut Pak JK peristiwa apa yang super cepat yang Bapak putuskan itu? Yang orang mungkin terkaget-kaget gitu tiba-tiba Bapak, dan berani ngambil risiko itu untuk Bapak putuskan. Iya banyak, boleh semua beda aja. Ya saya dulu istilah lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Itu sebenarnya tidak difikirkan. Hanya pidato saya di Makassar di waktu kampanye. Tiba-tiba itu menjadi berita di Kompas bahwa JK lebih cepat lebih baik. Mungkin saya bilang kalau ada masalah kita harus lebih selesaikan cepat. Judulnya lebih cepat. Muncullah itu, ini bagus juga, ambil aja Jadi tagline kampanye ya. Jadi tidak direncanakan, tidak didiskusikan. Kalau tergantung mau bidang apa. Contohnya saja kalau tadi perdamaian, saya selesaikan poso dalam waktu 15 hari. Poso 15 hari Pak. Ambon 17 hari. Wah. Semenjak saya datang sampai selesai tanda tangan 17 hari saja. Padahal sudah dicoba bertahun-tahun sebelumnya ya. Bertahun-tahun ya. Di Pak JK cepat selesai. Ya, sederhana saja. Aceh juga kan Pak? Aceh 6 bulan. Aceh 6 bulan karena memang sudah jauh lebih lama. Lebih lama dan di luar negeri. Jadi kita mesti tidak bisa tiap hari. Betul, harus ke Swedia. Jadi tapi rata-rata 6 kali pembicaraan. 6 kali pembicaraan selesai. Saya surat. Kemarin juga saya diminta di Thailand. Tunggu 6 kali pembicaraan selesai. Tapi mereka masih mundur-mundur. Nah, itu bidang kalau bidang ekonomi, contohnya, wah ini negara defisit. Ya defisit berarti harus ada dikurangin pengeluaran. Jadi, subsidi kita keluarin, naikkan BBM. Wah ingat saya Pak, itu luar biasa kenaikan BBM. Naik 120%. Tidak pernah terjadi di dunia. Wah top itu, luar biasa. Itu saya hanya bikinnya, kita setuju, SBY setuju, ayo kita naikkan. Kapan? Besok. Wah, supaya itu kenapa? tertinggi dalam sejarah ya Pak ya, tidak pernah ada kenaikan BBM. Ini karena itu tidak akan berani itu. Cuma cari timing. Oh, karena ini mau nanti hari Selasa mau buka Ramadan, mau puasa. Jadi kita putuskan hari Sabtu, umumkan hari Minggu supaya tidak ada persiapan demo. Nah, kalau belum puasa kan tidak ada demo. Tidak ada demo. Jadi naik tinggi, kasih BLT, tidak ada demo. Pada 120% dengan penjelasannya baik. Itu di bidang ekonomi juga pembangunan. Banjir ini, ingat dulu banjir nggak ke bandara Cengkareng. Memalukan kan, orang asing terpaksa naik truk sini. Saya cuma datang helikopter lihat. Nah, begini, naikkan ini. Oh, enggak boleh Pak, ini hutan. Kalau Menteri Kehutanan besok kasih surat bahwa itu boleh digantikan. Memang tidak ada pohonnya, kenapa dikatakan hutan? Setelah 8 bulan selesai. Bertahun-tahun orang fikirkan bagaimana caranya. Banyak lagi, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang politik juga begitu. Kalau ada anggaran di mana bicara partai semua panggil selesaikan. Jadi kita sependapat dengan Pak Mahfud. Kita tidak bisa jangan menyimpan masalah untuk orang lain. Kita selesaikan pada saat itu. Dia seperti banyak hal. Karena sampai butuh keberanian mengambil keputusan bahwa nanti ada orang kritik, ya tapi kalau kita benar solusinya adil, cara kita mengatasi persoalan,
seperti soal Aceh, adil, kita tidak berpihak, adil kita punya keputusan, orang terima dengan baik. Itu dan lain lagi itu. Masalah-masalah orang ramai sekarang masalah pendidikan. Dulu kenapa pendidikan? Ya sudah dipaksakan belajar anak itu dengan cara ujian nasional. Betul, ujian nasional. Kalau ujian nasional kalau baru mereka belajar, tidak apa-apa. Apakah itu dia dengan bimbel? Apa salahnya bimbel? Tapi yang penting mereka belajar mengetahui sesuatu dengan baik dan tekun, disiplin. Kita lakukan itu, dan harus ambil keputusannya. Jangan nanti tahun depan, nanti tidak tahun ini, sekarang ini. Nggak ada cerita ditunda pokoknya Pak. Nggak ada cerita ditunda, harus dilakukan sekarang. Gitu ya. Ya. Tapi Pak, bicara soal kecepatan tangkas itu, rupanya Bapak jadikan tagline, Pak Mahfud jadikan tagline, tapi lalu dua-duanya tidak menang di pemilu itu gitu ya. Jadi rupanya bukan itu pilihan masyarakat, kalau itu yang masyarakat. Iya kan Pak, akhirnya yang lain yang dipilih justru. Padahal karakter Bapak berdua justru di situ kekuatannya. Ya, tapi begini, saya kira ada pengalaman menarik ya. Saya dengan Pak Yusuf Kalla itu sama dalam hubungannya dengan Bu Megawati. Oke, dengan Bu Pak Yusuf Kalla itu dulu didukung atau diusulkan oleh Bu Mega untuk jadi cawapresnya Pak Jokowi. Waktu Jokowi JK ya? Iya. Waktu itu ya. Saya menjadi cawapresnya Ganjar. Itu Bu Mega juga. Yang sangat, kalau saya surprise, nanti Pak JK mungkin bisa menjelaskan pengalaman lain. Kalau saya surprise-nya karena saya itu tidak pernah mendekati Bu Mega atau partai apapun untuk itu. Bahkan saya waktu itu kan calonnya itu sudah jadi Ganjar, Anies sama Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo tuh sudah ada Erik dan Airlangga waktu itu kan yang bersaing, ada juga Sandiaga Uno macam di situ. Saya tidak masuk karena untuk menjadi wapres itu dalam pikiran saya itu uangnya banyak, karena orang PDIP sendiri ada yang datang ke saya, Pak, Bapak ini masuk nominasi tapi paling enggak biaya untuk saksi saja agar aman itu perlu 1,6 triliun. Wow. Enggak ada ya makanya saya enggak masuk ke kontestasi, saya bilang. Itu tapi Hasto selalu memberi isyarat. Pak Mahfud, Ibu mempertimbangkan gitu. Sehingga 2 hari sebelum, tapi saya enggak pernah masuk di otak saya di PDIP kan. Saya bukan orang partai, di situ calon-calon udah banyak yang berebutan ketemu Bu Mega gitu. Saya enggak. 2 hari sebelum itu saya ditelepon oleh seseorang. Pak, ini ada pesan dari Pak Hasto. Bapak jangan jauh-jauh dari Jakarta. Saya sedang ada di Rembang di rumah Gus Gafur, putaranya Kiai Maimun Zubair. Nah, Bapak jangan jauh-jauh, ini pesan dari Pak Hasto gitu. Oh iya, saya ada di Jawa Timur. Sewaktu-waktu saya pulang ke Jakarta bisa tengah malam, bisa apa tuh ada kereta macam-macam. Kalau siang bisa naik pesawat, saya bilang. Itu hari Minggu. Nah, hari Senin itu muncul putusan MK yang meloloskan Gibran itu. Nah, terus Senin itu juga saya dipanggil, Pak Mahfud Selasa harus di Jakarta, Bu Mega mau ketemu. Nah, ketika saya ketemu Bu Mega, singkatnya apa? Intinya saya diminta menjadi wapres. Kaget saya kan? Kaget betul saya waktu itu. Saya jadi wapres ya. Tapi kan kemudian saya diberi penjelasan, kenapa saya milih Pak Mahfud. Satu, negara ini perlu penegakan hukum. Kata Bu Mega. Jangan perlu penegakan hukum. Aparat penegak hukum ini sudah sewenang-wenang. Pak Mahfud bisa mengerjakan itu. Negara ini harus diselamatkan. Korupsi sudah merajalela dan sebagainya. Itu satu yang dikatakan. Yang kedua yang saya Bu Mega itu, Pak Mahfud tolong dibersihkan nama Bung Karno. Bung Karno itu bukan komunis. Saya Megawati. Saya bukan komunis. Saya Marhainis. Saya cinta negara ini. Gitu. Lalu yang ketiga Pak Mahfud ini, Pak Mahfud tidak usah cari uang, tidak usah menyediakan uang.
Sudah ada yang ngurus. Itu ada mekanismenya di sini. Nah, itulah kemudian saya takjub gitu ya, Bu Mega itu. Saya enggak pernah minta ke dia. Saya sengaja menghindar karena untuk bertemu siapapun kalau saya nawarkan diri gitu. Yeah. Tapi Bu Mega waktu itu, ya saya merasa terhormat dong. Jadi Bu Mega yang punya prinsip menegakkan konstitusi kan. Saya hubungannya dengan Bu Mega selama Menko Polhukam itu karena dia sangat tegas menegakkan konstitusi. Misalnya soal pemilu yang harus jujur, kemudian soal perpanjangan jabatan kan yang paling keras kan Bu Mega. Ya, tidak ada perpanjangan. Ada empat pimpinan partai menyatakan mendukung perpanjangan jabatan waktu itu. Ada partai yang diam, yang paling tegas menolak itu PDIP. Dan itu yang saya teriakkan. Tidak ada perpanjangan jabatan. Itu bertentangan dengan konstitusi kata Bu Mega. Dan saya bersautan di situ aja sebenarnya kerjasamanya ketika saya Menko Polhukam itu. Lalu bagi Bu Mega itu terkesan. Ini Pak Mahfud bisa, ini Pak Mahfud berani. Lalu itulah saya diminta untuk menjadi calon wakil presidennya Pak Ganjar. Nah waktu itu nama Gibran belum muncul. Iya. Belum muncul. Gibran kan munculnya udah tanggal 25, 5 hari kemudian. Oktober iya, Pak. Iya, saya diberitahu tanggal 17 oleh Bu Mega langsung, ayo besok langsung ke KPU daftar. Hari pertama kan daftar saya dengan, wah itu bagi saya kehormatan. Kalah itu urusan lain, tapi kehormatan bahwa seorang yang punya disiplin menegakkan aturan seperti Bu Mega itu mempercayai orang atas pilihannya sendiri dan keyakinannya sendiri. Nah di situ saya catatan khusus dan saya hormat pada beliau tentang pendiriannya yang tegas untuk negara ini, tentang inklusivisme di dalam perjuangan itu jelas, bicara dengan sepanjang Bu menjelaskannya. Ini negara ini begini, ini persoalannya ini. Siap Bu, saya laksanakan tugas. Baik Pak. Sekarang pengen dengar dari Pak JK Pak. Ketika Iya Pak JK kan ditunjuk juga. Makanya jadi Jokowi JK itu gimana cerita di belakangnya Pak? Ketika misalnya ketemu dengan Bu Mega dan apa? Sama bahwa kita itu saya dengan Pak Yem untuk jadi wapres. Walaupun bedanya saya jadi belum. Iya betul. Iya. Itu saya tidak pernah minta, tidak pernah mengajukan diri, selalu diminta. Waktu SBY juga diminta, Pak SBY kirim utusan Rahmat Witular untuk meminta, baru bicara per telepon dengan Pak SBY. Waktu zaman saya dengan Jokowi juga tidak minta, yang menentukan kan Pak Ibu Mega. Jadi saya tidak pernah ketemu Bu Mega. Tidak pernah ketemu. Hanya terakhir dia undang bahwa karena yang saya Pak Jokowi kan saya yang bawa dari Solo ke Jakarta kan. Ya itu dari menjadi wali kota menjadi gubernur DKI. Saya ngatur karena Pak Jokowi terima beres saja, kita selesaikan kan. Ya. Nah, waktu 2 tahun itu di gubernur, tiba-tiba dicalonkan jadi wapres, walaupun presiden. Walaupun saya mengatakan, jangan, tidak cocok itu. Belum pengalamannya belum. Berbahaya malah minta maaf. Saya katakan itu. Tapi karena itu setelah mau pencalonan, Bu Mega tiba-tiba minta saya untuk jadi wapres. Karena Pak JK yang tanggung jawab ini. Kata Bu Mega. Dan Pak JK yang paling senior punya pengalaman. Pak Jokowi kan belum ada pengalaman, jadi harus Bapak dampingi karena Bapak yang bawa. Wah, benar juga ini. Jadi ya karena itu saya terima. Tanpa negosiasi, tanpa apa, langsung aja. Jadi saya akui Ibu Mega itu orang politisi yang paling objektif. Dan batu ya Pak ya, waktu Bu Mega calon presiden tahun 2004, beliau kan presiden. Dia
orang KPU bilang Bu Mega itu tidak ikut campur sama sekali kepada KPU, tidak mau mengintervensi dan tidak memakai aparat, sama sekali tidak aparat. Tidak pernah campur. Itu ya Pak. Waktu beliau bisa memakai aparat, Bisa menang. karena dia incumbent, tapi dia tidak pakai. Tidak main. Jadi kita hormati beliau walaupun kalah, tapi kalah dengan kesatria. Itu tahun 2004 kan Pak? 2004. Orang KPU bilang, Waktu itu Bu saya Mega ingat itu saya- malah datang ke KPU, kamu perlu apa? Alat apa yang diperlukan? Ditawari oleh Bu Mega. Ini orang KPU cerita dengan saya. Kerja baik-baik. Yang jujur, yang adil gitu. Bu Mega tidak ikut campur waktu itu. Waktu pemilu 2004. Tidak pakai aparat segala. Dia incumbent, kalau mau bisa pakai semua alat. TNI, Polri waktu itu di bawah dia semua. Tapi tidak ada dipakai. Birokrasi. Yang lainnya kita paham lah. Iya, iya. Ada yang menarik Pak waktu itu. Saya kalau bicara 2004, jadi saya teringat waktu itu kan Pak JK juga maju tuh Pak. Pak JK maju dengan Pak, Pak Wiranto toh. Dengan Pak Wiranto. Pak JK win, lalu Bu Mega Prabowo, gitu Pak. Iya. Ya. Itu gimana ceritanya Pak? Kan beliau jadi presiden waktu itu. Bapak maju tuh gimana cara ininya? Oh, 2004. Iya 2004. Kan Bapak Menko tuh. Iya ya. Lalu Waktu beliau itu. Mega dan akhirnya berhadapan sama presiden. Iya. Pak SBY juga maju sama-sama Menko kan waktu Betul, itu. Menko. sama-sama Menko, Pak SBY Budiono kan Pak? Iya, Gimana Pak JK? Bukan, SBY itu JK. sebelum. Oh ya, bukan SBY ya, itu SBY JK. Tahun 2009. Ya, justru SBY JK, betul, Iya. betul Pak. Ya, Ya, ya. gimana Pak? Jadi Pak SBY minta memang kita ada pembicaraan saling membantu. Tapi saya minta, saya datang ke Bu Mega minta izin Minta izin. bahwa Bu saya ini apa itu ingin juga naik pangkat. Iya, iya. Saya minta izin untuk diizinkan berhenti dari menteri dulu. Iya. Karena waktu itu berhenti, kalau sekarang orang tidak berhenti. Iya, Kalau iya. kita berhenti. Iya. Saya berhenti. Pak Mahfud kecuali ini sama Pak. Satu lagi kesamaan Iya, berarti. iya, iya. Saya mundur Satu lagi juga. kesamaan. Berhenti. Iya. Berhenti Pak. Aturannya kok jelas Netral. netral. Netral, betul. Nah, beliau silakan, tapi saya kasih surat sehingga beliau selalu mengatakan saya itu punya etika. Bahwa saya minta izin dengan baik-baik. Iya. Jadi walaupun salawan, tetap ada hubungan. Gitu ya. Ya itu saya hargai betul gitu sebagai demokrat, sebagai sangat demokratis Iya, beliau iya. menjalankan konsekuen menjalankan demokrasi Ibu Mega. Kita bukan memuji tapi kenyataannya kita hargai itu seperti itu. Nah begitu juga jadi kalau yang kedua mendorong saya. Yang 2014 ya. 2014. Iya. Mendorong saya. Kalau 2004 justru saya lawan beliau dan minta izin kepada beliau Minta izin. untuk melawan beliau. Jadi anak buah minta izin ke bosnya presiden untuk mengatakan akan maju tapi akan berhadapan dengan Iya. bosnya. Luar Tapi biasa. beliau tidak dendam Pak ya. Tahun 2004 biasa ya. meskipun tahun 2004 Pak JK melawan beliau sebagai kontestasi, 2014 beliau masih mendukung Pak JK, hebat ya. Bukan mendukung, mengusulkan. Mengusulkan. Minta Betul. saya. Minta. Luar biasa ya. Luar biasa tuh Bu Ya, Mega. ya karena ya kalau Pak SBY karena tidak minta restu, minta izin lah, Iya. akhirnya Ibu Mega sedikit mungkin merasa kurang etik lah. Iya. Kalau saya tidak, Minta izin ya. ya, sehingga 2014 malah dia minta saya lagi untuk itu dan saya minta karena tanggung jawab, karena saya membawa Pak Jokowi ke Jakarta, maka dia bilang Pak Yusuf tanggung jawab dan paling berpengalaman Iya. untuk mendampingi. Jadi kan setelah itu aman-aman pemerintahan kan. Iya. Ya. Oke Pak, saya lanjut ini. Tinggal 2 lagi. Ini agak cepat aja nih. Monggo Pak. Oh, udah, ini aja lah. Resiko. Resiko. Ini sebenarnya sudah beberapa kali tadi sudah sempat dibahas. Tapi kira-kira begini Pak. Pak JK banyak sekali catatan bahwa mengambil tadi Pak ya, misalnya contoh mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM 128%. Kaget Pak.
meskipun menguntungkan kita sekarang karena itu membebaskan kita dari beban subsidi sekarang Pak. Dulu kan besar sekali setiap tahun itu subsidi, tapi itu membebaskan, tapi risiko diambil. Dan saya ingat waktu itu Pak, ketika itu dinaikkan di bulan Oktober, Maret sebelumnya sudah naik 30%. Iya toh Pak? Iya. Jadi berani ngambil risiko. Pak Mahfud, cicak buaya, dihadang oleh semua orang, bahkan diancam untuk keselamatannya tapi tetap jalan. Lalu Sambo yang sekelompok jenderal menahan dia tapi kemudian tetap bicara, lagi-lagi mempertemukan Pak, karakter berani menghadapi resiko itu dimiliki oleh JK maupun Mahfud. Apa penjelasan Pak Mahfud soal itu Pak? Kalau saya sih ketika kita diberi tugas kan harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada rakyat, kepada negara, dan pada tingkat tertinggi kan kepada Tuhan. Kalau saya main-main berarti saya khianat terhadap tugas itu. Oleh sebab itu saya siap ambil risiko apapun, risiko kalau perlu ya fisik, sekurang-kurangnya popularitas gitu ya. Enggak apa-apa saya ambil risiko karena gini kan, di dunia ini saya dulu kuliah di Pak, di Fakultas Sastra Budaya jurusan Sastra Arab. Saya suka menghafal syair-syair dan kaidah-kaidah yang bagus. Saya mendapat syair begitu dari seorang Salahuddin As-Sofadi namanya, bunyinya begini: la yamtatil majda man lam yarkabil hator wala yanalul ula man taqaddamal hadar. Itu artinya gini, kamu siapapun kamu tidak akan pernah sukses kalau kamu tidak berani menghadapi risiko. Oleh sebab itu risiko itu bukan dihindari, diterobos, disambut justru ya, dihadapin ya. Dan engkau siapapun tidak akan pernah menjadi orang terhormat kalau engkau mendahulukan rasa takut sebelum kamu berbuat. Nah, itu menyemangati saya. Nggak bisa, saya harus hadapi ini, risiko ini harus hadapi. Dan saya yaitu sampai diancam, diteror, kemudian dikucilkan juga secara politik oleh politisi-politisi. Ya biasa aja, saya bilang. Toh Tuhan sudah menentukan jalan bagi saya untuk itu. Nah, oleh sebab itu, yaitu amanah, tanggung jawab seorang pemimpin itu harus berani menghadapi risiko apapun, tapi jangan tipu-tipu gitu. Jangan tipu-tipu, benar. Ikhlas dari hati. Kadang-kala orang nekat ada nekat bukan menghadapi risiko itu, mau nyolong banyak, nekat. Nah, pada akhirnya ya kena risikonya sendiri juga, risiko lain dari seorang yang nekat mengambil risiko jelek, ya kan banyak ya, pada akhirnya berakhir di penjara, pada akhirnya macam-macam lah ya. Tapi harus dengan ketulusan lah bekerja, karena tanggung jawab terakhir bukan di depan hukum manusia, tapi Anda bisa dihukum, saya di sana, di atas sana yang akan minta pertanggungjawaban saya. Dan sekarang juga dia yang di atas itu yang menentukan perjalanan hidup saya gitu, sehingga saya tidak pernah takut dan tidak pernah kecewa. Kaget sih ya, kayak kok begini, tapi ya sudah, ini Tuhan sudah ngatur gitu aja. Pak JK ketika mengambil keputusan penting dan berisiko itu rasanya nggak ada takutnya. Bapak tempatkan risiko di mana ketika mengambil keputusan penting itu, Pak? Iya, contohnya mendamaikan orang kan. Poso, Malino, Ambon, Aceh. Saya selalu mengambil suatu pandangan bahwa kalau ingin mendamaikan suatu harus kenal dua-dua. Kenal dua pihak. Dan harus tahu bahwa kita tidak takut sama dia. Jadi waktu di Poso atau di Ambon, saya pergi ke daerah Islam dan saya pergi ke daerah Kristen. Pada mereka sudah saling potong leher. Potong leher, betul. Saya datang ke situ tanpa pengawal. Semua takut tentara. Saya bilang, tidak boleh, supaya dia tahu kita bahwa kita ini tegas tapi objektif. Begitu juga masalah luar negeri apa macam-macam. Ya kalau Anda tidak punya keberanian dan itu, kita dipandang enteng. Saya dengan hubungan dengan Cina waktu itu, saya kasih masuk Presiden Taiwan ke Indonesia, ke Jakarta, ke Bali, dan kemudian juga ke Batam. Wah, Cina marah. Saya bilang, apa hanya marah? Oke. Ini kan, saya bilang siapa punya kepentingan nih, Cina atau Indonesia? Cina lebih berkepentingan kepada kita.
Dan saya menunjukkan itu. Saya berpendapat keras kepada Cina. Itu urusan Indonesia, bukan urusan Cina. Iya. Ternyata kemudian saya datang diundang ke Cina, dihormati saya dengan barisan kehormatan militer. Disambut dengan baik. Dengan baik. Ya, jadi karena kalau kita penaku, dia bisa mainin kita. Makin Tapi menekan, kalau Pak, kita ya? berani kepada prinsip-prinsip kita, ya saya bilangin diplomasi keras, saya ambil itu risiko itu. Seperti begitu juga di masalah lainnya, Anda harus punya tidak ada suatu keputusan tanpa risiko seperti dikatakan. Semuanya. Ada ringan, ada berat, ada sangat. Tapi kita harus ambil itu. Ya, kayak bagi kita yang penting tujuannya apa? Apa yang ingin dicapai? Mau menuju ke situ, ya ada jalannya becek, ada jalannya berlubang, ada jalannya yang bagus. Ya lalui semua. Walaupun itu prinsip itu saya dalam hal pemerintahan, hubungan diplomatik juga begitu. Sehingga banyak orang diplomat kebro kita menganggap saya ini diplomasi gaya JK. tidak sesuai dengan aturan diplomat umum ya. Gayanya Pak JK gitu ya. Jadi saya punya hubungan baik dengan Erdogan, Turki. Antara lain karena acara di Washington, acara summit kepala negara, saya hadir mewakili Indonesia. Sekaligus Turki ingin meresmikan Islamic Center-nya. Luas sekali di Maryland, luas. Barangkali 4 hektar itu dan lengkap. Ternyata kemudian di Erdogan ngomong keras, hanya tidak ada satu pun undangan yang mau datang kepada negara-negara Islam sebelum dia janji. Wakil Presiden Amerika Biden ini mula-mula janji mau datang, tidak datang. Saya dikasih tahu sama Dubes, Pak, ini tidak ada datang, Bapak. Saya sarankan jangan juga datang. Justru itu saya bilang, kalau tidak datang, kita datang. Supaya kesempatan justru ya. Menunjukkan supaya kita sendirian dan Turki akan menutupi malunya. Kalau tidak ada orang datang, saya datang. Dan setelah itu saya bersahabat baik dengan sampai sekarang Erdogan. Ya, karena saya menjaga dia punya kehormatan bahwa bayangkan dia undang semua tidak ada datang kan malu dia. Jadi saya lah yang meresmikan selalu berdua. Itu antara lain saya bilang kalau jangan khawatir politik, mau ekonomi, mau sosial, mau konflik pasti ada risikonya. Dan kita harus ambil itu. Kalau memang itu harus mencapai tujuan. Bukan sekedar ambil risiko untuk mencapai tujuan, ini risikonya. Iya, jalankan. Luar biasa. Ini luar biasa inspirasinya, Pak. Apa namanya? Penjelasan Pak JK, Pak Mahfud itu kadang-kadang tidak ada dalam textbook gitu ya, Pak ya. Yang selama ini muncul itu menjadi penting buat generasi sekarang, Pak, atau bahkan juga pejabat-pejabat sekarang untuk melihat seperti apa menata Indonesia ke depan. Satu lagi, Pak, nih yang tersisa. Ini udah cukup lama saya baca aja, tinggal satu. Mundur tadi udah sempat dibahas tuh. Jadi betul Bapak gitu ya. Bapak memberikan contoh mundur ketika dicalonkan. Sekarang tidak. Kecuali Menko Polhukam, Pak. Mundur juga ini. Ketika apa yang ingin disampaikan dengan mundur tidak sekaligus calon tapi kemudian menjabat? Kalau kita tidak mundur itu artinya coba-coba. Artinya dan itu kita tidak sepenuh hati untuk berjuang apapun risikonya. Itu risiko juga. Kalau tidak keluar artinya kalau kalah ya tetap kembali ke jabatan semula. Itu berarti tidak konsekuen untuk suatu perjuangan. Untuk suatu pilihan, Pak ya. Suatu pilihan. Betul. Jadi karena itu kita putuskan harus mundur. Itu. Kayaknya alasan yang sama dengan Pak Mahfud. Sama kan Pak ya? Biar kalau saya tidak mundur ini berarti saya ini main di dua kaki. Gitu ya. Kalau kalah masuk lagi kan gitu kan. Itu kan tidak etis menurut saya. Oleh sebab itu waktu saya calon menghadap Pak Jokowi, Pak Presiden, Pak saya mau calon. Pak Jokowi justru yang memulai agar saya tidak mundur. Waktu itu Pak Mahfud. Nanti kalau masa kampanye aja ambil tiap akhir pekan.
3 hari gitu kan. Terus ditambah 1 hari punya hak setiap minggu. Jadi Pak Mahfud jalan aja kampanye. Ya, tapi saya mundur juga pada akhirnya karena gini, kalau nanti tidak mundur lalu kalah lalu kembali lagi itu kan berarti wah ini main-main nih kan gitu. Dianggap tidak utuh pencalonannya dengan teman gitu. Dianggap masih pakai cadangan politik macam-macam. Saya mundur dan saya tetap merasa terhormat dengan mundur itu dan merasa terhormat mendapat kepercayaan dari Bu Mega dan teman-teman koalisi gitu bahwa saya dipercaya untuk itu. Nah soal kalah menang itu soal lain gitu. Dan itu justru membuat Anda menjadi lebih tenang sekarang ya dengan mengambil pilihan mundur. Oh iya dong, coba Anda bayangkan kalau waktu itu saya tidak mundur, masih ada waktu kerja di kabinet berapa bulan gitu. Terus gimana? Ini calon Wapres bergabung lagi ke sini sementara yang lain sudah beda jalan politiknya. Malah serba salah ya? Iya, malah serba salah. Saya merasa benar ketika itu saya mundur aja. Sama yang Pak JK sampaikan tadi. Saya seperti yang Pak JK, lebih sportif lah di dalam perjuangan. Tidak harus bermusuhan mundur itu. Ya mengambil posisi aja. Kenapa harus bermusuhan? Ya, tetap aja teman dengan semuanya. Tetapi waktu itu pilihan saya seperti itu. Iya. Banyak sekali inspirasi dan pelajaran yang bisa kita dapatkan dari dialog dua sahabat antara Pak Mahfud dan Pak JK. Sebelum kita akhiri, saya ingin bertanya satu Pak, yang kira-kira bisa memberikan gambaran pada kita apa di kepala Pak JK, di kepala Pak Mahfud tentang bangsa ini. Dengan kondisi seperti sekarang yang kita hadapi, kira-kira idealita atau ekspektasi yang diharapkan oleh Pak JK maupun Pak Mahfud, kira-kira 50 tahun ke depan seperti apa bangsa kita yang ideal? Dan karena itu apa yang masa sekarang ini kira-kira yang perlu dibenahi lebih serius supaya kemajuan-kemajuan itu, loncatan-loncatan itu bisa kita dapatkan dalam 50 tahun atau katakanlah di 2045 nanti. Monggo siapa dulu, Pak JK, Pak Mahfud? Pak JK dulu Pak. Iya, tentu kita semua ingin negara Indonesia maju. Maju dalam artian rakyatnya sejahtera, negaranya dihormati, kemakmur, pendidikan baik, kesehatan baik, semua gitu ya baik-baik lah. Pasti itu pikiran itu memang tujuan kita bernegara, seperti itu. Kita masuk, tapi ini kita rasanya telat, agak lambat menuju ke situ. Masalah yang paling pokok, masalah hukum. Masalah hukum. Ya, sekarang ini hampir semua sektor hukum, penegak hukum, yang memegang hukum, itu sudah menjadi bagian yang sangat perlu diperbaiki, dikelola dengan sebaik-baiknya ataupun dengan keras dioperasi. Kalau penyakit dioperasi ini keadaan itu. Karena apapun ekonomi, rencana ekonomi baik, kalau orang tidak ada kepastian hukumnya kan susah. Mau undang investor asing, mereka tanya dulu ini bisa nggak konsekuensi hukum ini. Jadi korupsi ya seperti disampaikan tadi, sehingga sekarang Indonesia bukan lagi pilihan pertama untuk masuk ke Asia Tenggara investasi. Pilihan pertamanya Vietnam sekarang. Vietnam, kemudian baru Malaysia, Thailand, Filipina. Kita yang keempat Pak. Kita keempat. Jadi itu kelemahan kita luar biasa dan harus diperbaiki. Hukum, Pak, ya. Hukum kan. Terutama kepastian hukum. Itu yang intinya yang ngikut. Karena bagi ekonomi yang mau perbaiki, kalau untuk izin butuh berhari-hari, berbulan-bulan baru izin bagaimana? Capek orang untuk itu. Jadi masalah kita bukan di luar negeri, bukan untuk mengundang mereka masuk. Tapi kalau masuk bagaimana? Dalam negerinya seperti apa ya? Iya, itu dalam negeri Pak. Pak Mahfud? Ya sama soal hukum. Oleh sebab itu ketika ini lagi-lagi ketika saya diminta menjadi calon Wapres oleh Bu Mega, kan kata Bu Mega nomor 1 Pak Mahfud hukum, aparat penegak hukum sewenang-wenang, korupsi terjadi di mana-mana, dan itu kerjanya Pak Mahfud nanti fokus di situ. Waktu itu Bu Mega jadi sama pandangannya, memang hukum. Orang mau investasi ke sini gimana?
kalau tidak ada kepastian hukum. Sudah diizinkan, nanti pada proses berikutnya batal lagi karena ada orang lain yang juga minta dan membayar lebih banyak. Itu hasil penelitian surveinya TI kan begitu. Tidak ada kepastian hukum, siapa mau berinvestasi di Indonesia. Bahkan ada orang yang ketemu saya itu bilang begini, Pak Mahfud, gimana saya mau berinvestasi kalau kita ngasih uang untuk sesuatu agar lancar, itu kalau ketahuan kita dibilang nyogok, padahal diperas gitu. Nah itu yang terjadi sekarang, dan di berbagai usaha-usaha besar yang terjadi di situ. Masalah pertambangan, pertahanan, kelautan, kehutanan penuh dengan itu. Nah sehingga Mas Rizal, saya ya sama ini soal hukum, tapi ada optimisme bercampur pesimisme. Optimisme muncul karena Pak Prabowo statement-statementnya sampai hari ini masih keras terhadap penegakan hukum. Tapi pesimisme, saya melihat ini ke struktur kepemerintahannya ini benar enggak bisa mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Nah nanti kita lihatlah sampai beberapa waktu. Kita tidak boleh menjudge, wah ini menteri baru, menteri enggak tahu apa-apa. Enggak boleh begitu. Dia siapa aja silahkan. Oh dulu juga saya baru, Pak JK baru masuk, baru bisa. Tapi maksud saya melihat track record orang yang sudah senior masuk ke situ ini kan tidak jelas-jelas juga ini pro pemberantasan korupsi dan penegakan hukum atau tidak gitu. Tapi mari kita lihat perkembangannya. Kita tetap berharap ya Pak Prabowo bisa melakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk ini. Ya terakhir Pak, dua sahabat ini sudah kenal begitu lama, menghasilkan banyak hal yang monumental bagi bangsa. Inspirasi kita dapatkan, bahkan kekaguman terhadap Pak JK maupun ke Pak Mahfud. Tetapi saya ingin masing-masing Pak JK menyebutkan 3 kata. Ntar dulu. Apa Pak? Ada satu dulu mau sampaikan. Kenapa Anda tidak tanya saya sering naik pesawat pribadinya Pak JK? Oh iya. Ini boleh nih. Ini boleh intermezzo sebelum menutup Pak. Karena jadi isu kan. Iya. Saya tuh sering diajak Pak JK naik pesawat pribadi. Jadi begini, pertama kali itu naik pesawatnya pribadi Pak JK itu ketika Pak JK itu tidak menteri, saya sudah menteri. Saya suatu saat diundang ceramah, ada kunjungan kerja ke Makassar. Kunker ke Makassar. Ke Makassar, terus nyambi diminta khutbah di Masjid Al-Markas. Al-Markas Al-Islami. Nah, ketika saya datang di situ, Pak JK ada di masjid situ. Oh. Saya kunjungan kerja ya saya ditemani sama Pak JK, ngobrol lah. Beliau mantan menteri tapi di Makassar. Nah sesudah itu beberapa kali saya diundang Pak JK sendiri untuk khutbah di sana di masjid. Beliau ketua pembina Pak ya. Ketua pembina Masjid Al-Markas. Saya diminta khutbah hari raya. Lalu diajak, ayo bersama saya aja. Saya kan sholat di sana gitu. Ada Bu JK, Pak JK ya naik pesawat lah gitu. Dan itu orang bilang itu kan gratifikasi. Gratifikasi apa saya diundang? Kalau diundang kan harus disediakan tiket untuk pergi. Nah, ini enggak usah tiket, langsung ikut beliau kan. Nah di acara-acara kami ini kan sama pimpinan kami. Beliau ketua Dewan Etik. Pertimbangan, saya ketua Dewan Pakar, Pak Akbar Tanjung, ketua Dewan pertimbangannya Pak penasehatnya. Sekarang Pak JK ada 3 dewan di situ, saya, Pak JK, Pak Akbar. Lalu di situ di sampingnya ada presidium gitu. Ya saya seringlah pergi sama Pak JK, bukan hanya sekali saya pergi sama Pak JK. Nah ketika saya khutbah ke Makassar itu saya sedang jadi pejabat, diajak oleh Pak JK, ya ikut pesawat beliau, kan enggak pakai uang negara gitu. Akan beda dengan gratifikasi. Gratifikasi itu artinya pemberian tanpa maksud yang jelas. Ini maksudnya jelas kok. Seperti ngajar ke UGM, ngajar kemana selama jadi menteri kan dibayar. Maksudnya jelas. Ada prestasi sehingga tidak boleh ada uang prestasi atas. Itu kan semacam perikatan perjanjian gitu. Nah itu. Jadi saya sering ikut Pak JK bukan hanya sekali. Gitu, bukan hanya sekali 2 kali. Waktu ke Palu waktu itu kan? Waktu ke Palu yang kami sama-sama. Kita orang kami kan masing-masing share. Betul. Ya kan? Ada yang nyumbang uang, ada yang nyumbang hotel, ada yang nyumbang IO, macam-macam Pak JK biasanya banyak sekali. Nah salah satunya Pak JK nyumbang berangkat sendiri, nggak diurus gitu. Meskipun yang lain sudah tentu Pak JK tuh sudah banyak membiayai hal lain, tapi berangkatnya saya nggak usah diurus. Lalu kami minta saya berangkat sama Pak JK Pak. Ya itu. Lagi-lagi itu episode Nggak ada kok itu mau dibilang gratifikasi dan sebagainya.
Pak JK mengikuti itu Pak, Pak Mahfud ramai dibicarakan gara ikut saya ngundang. Yang beliau yang undang dan ditemani beliau juga. Teorinya itu kalau diundang, kalau kita ada di pesawat itu. Kalau yang lain itu kayak saya kan tidak ada yang ownernya, saya ada di situ. Berarti ya ikut karena saya undang. Betul. Dan bukan saja undang begitu, dia juga ada presentasinya, beliau khutbah di sana, ceramah di sana, betul Pak. Baik Pak, jadi terakhir nih, udah Pak Mahfud udah cerita, Pak JK udah cerita, episode private jet bareng tadi itu diajak oleh Pak JK, lagi-lagi menggambarkan kecocokan dan kedekatan antara dua tokoh ya, yang Indonesia saya kira beruntung pernah menjabatkan wakil presiden sekelas Pak JK 2 kali pula, dan pernah mendapatkan menteri setegas dan sebersih Pak Mahfud. Ya, yang semuanya bisa kita contoh, yang pada malam ini diungkapkan oleh dua sahabat buat kita semua untuk kita catat dan jadi pelajaran. Sebelum kita tutup, saya mohon Pak JK menyebutkan 3 kata tentang Mahfud. Sebaliknya, Pak Mahfud menyebutkan 3 kata tentang Pak JK. Saya mulai dengan tuan rumah dulu, tuan rumah ruang sahabat ini. Silakan Pak, 3 kata tentang Pak JK. Pak JK itu tadi udah ditulis tangkas. Ya, kemudian bersahabat, gitu, bertanggung jawab. Kalau tambah lagi solidar. Ada 4 nih jadinya ya. Nggak cukup kalau 3. Saking ininya Pak JK ya. Dengan kami, dengan kawan itu enggak pernah tertutup. Bicara apapun gitu, ayo ke rumah gitu. Mau apa gitu. Sampai sekarang saya kalau ngomong tentang kami dengan Pak JK. Sekarang Pak JK Mahfud di mata Pak JK 3 kata atau 4 kata boleh Pak? Pertama cerdas. Dia profesor kan. Walaupun tidak semua profesor itu cerdas. Dia hanya pintar. Beda antara cerdas dengan pintar. Kedua berani. Terbuka. Ya, kemudian bersahabat juga gitu. Mau lawan kadang-kadang sahabat lagi. Jadi beliau tidak berbicara emosional, tapi bicara keberaniannya objektif. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak JK, Pak Mahfud. Kita sudah berdiskusi cukup lama. Saya yakin netizen dan pemirsa semua bisa mendapatkan banyak hal dari tokoh ini. Sampai ketemu pada Ruang Sahabat Mahfud pada pekan depan dengan narasumber atau tamu yang lain. Sampai jumpa. Pak JK. Ayo. Terima kasih.